Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang 4 keterampilan berbahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nata Kurnia Abdiastuti, NIM 215221166, kelas AKS 2E dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjana dari kelompok 1, NIM 215221170, kelas Akuntansi Syariah 2E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Aulia Fitri, NIM 215211175 dari kelas AKS 2E kelompok 1 Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dwi Nurul Khotimah, NIM 215221184, Program Studi Akuntansi Syariah semester 2 kelas 2E kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Salma Faiza dengan NIM 215221195 dari kelas AKS 2E. Yang pertama, pengertian keterampilan berbahasa. Pengertian keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa secara umum adalah keterampilan seseorang untuk mengungkapkan dan memahami sesuatu yang diungkapkan seseorang dengan menggunakan bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Menurut Hutomo MA, keterampilan berbahasa adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas atau kecakapan yang diisyaratkan. Sedangkan menurut Mukhlisoh, keterampilan berbahasa adalah terjemahan dari language skill, yang berarti bahwa bahasa sesungguhnya adalah syarat dan alat untuk berkomunikasi. Materi selanjutnya adalah aspek-aspek keterampilan berbahasa. Yang pertama, keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak adalah salah satu dari 4 kemampuan yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh setiap manusia. Menurut Tarigan, menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi. Menangkap isi atau pesan serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Selanjutnya, jenis-jenis menyimak. Yang pertama, menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif ialah proses menyimak yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mendengarkan siaran radio, televisi, percakapan orang di pasar, khutbah di masjid, pengumuman di stasiun kereta api, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua, menyimak intensif merupakan kegiatan menyimak yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tingkat konsentrasi yang tinggi untuk menangkap makna yang dikehendaki. Selanjutnya, kegiatan menyimak ekstensif. Yang pertama, menyimak sosial. Menyimak sosial dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sosial, seperti di pasar, terminal, stasiun, kantor pos, dan sebagainya. Kegiatan menyimak ini lebih menekankan pada faktor status sosial, unsur sopan santun, dan tingkatan dalam masyarakat. Yang kedua, menyimak sekunder. Menyimak sekunder terjadi secara kebetulan. Misalnya, jika seorang pembelajar sedang membaca di kamar, ia juga dapat mendengarkan percakapan orang lain, suara siaran radio, suara televisi, dan sebagainya. Suara tersebut sempat terdengar oleh pembelajar tersebut, namun ia tidak terganggu oleh suara tersebut. Yang ketiga, menyimak estetika. Menyimak estetika sering disebut menyimak apresiatif. Menyimak estetika ialah kegiatan menyimak untuk menikmati dan menghayati sesuatu. Yang keempat, menyimak pasif. Menyimak pasif ialah menyimak suatu bahasan yang dilakukan tanpa upaya sadar. Berikutnya, kegiatan menyimak intensif. Yang pertama, menyimak kritis. Menyimak kritis ialah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memberikan penilaian secara objektif, menentukan keaslian, kebenaran, dan kelebihan serta kekurangan-kekurangannya. Yang kedua, menyimak konsentratif. Menyimak konsentratif ialah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk memperoleh pemahaman yang baik terhadap informasi yang disimak.
Yang ketiga, menyimak eksploratif. Menyimak eksploratif ialah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk mendapatkan informasi baru. Yang keempat, menyimak kreatif. Menyimak kreatif ialah kegiatan menyimak yang bertujuan untuk mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas pembelajar. Yang kelima, menyimak interogatif. Menyimak interogatif ialah kegiatan menyimak yang bertujuan memperoleh informasi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan kepada pemerolehan informasi tersebut. Yang keenam, menyimak selektif. Menyimak selektif ialah kegiatan menyimak yang dilakukan secara selektif dan terfokus untuk mengenal bunyi-bunyi asing, nada dan suara, bunyi-bunyi homogen, kata-kata, frase-frase, kalimat-kalimat, dan bentuk-bentuk bahasa yang sedang dipelajari. Selanjutnya, tujuan menyimak. Menurut Logan, tujuan menyimak beraneka ragam antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyimak untuk belajar, yaitu menyimak dengan tujuan utama agar memperoleh pengetahuan dari bahan ujaran sang pembicara. Yang kedua, menyimak untuk memperoleh keindahan audial, yaitu menyimak dengan penekanan pada penikmatan terhadap sesuatu dari materi yang diujarkan atau yang diperdengarkan. Yang ketiga, menyimak untuk mengevaluasi, yaitu menyimak dengan maksud agar si penyimak dapat menilai apa-apa yang disimaknya. Yang keempat, menyimak untuk mengapresiasi simakan. Yang kelima, menyimak untuk mengkomunikasikan ide-idenya sendiri. Yang keenam, menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi. Yang ketujuh, menyimak untuk memecahkan masalah secara kreatif dan analisis, sebab dari sang pembicara dia mungkin memperoleh banyak masukan berharga. Yang kedelapan, menyimak untuk meyakinkan, yaitu menyimak untuk meyakinkan dirinya terhadap suatu masalah atau pendapat yang selama ini diragukan oleh si penyimak diragukan. Dengan perkataan lain, dia menyimak secara persuasif. Selanjutnya, manfaat menyimak. Menurut Setiawan, manfaat menyimak sebagai berikut. Yang pertama, menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman hidup yang berharga bagi kemanusiaan. Yang kedua, meningkatkan intelektualitas serta memperdalam penghayatan keilmuan dan khazanah ilmu kita. Yang ketiga, memperkaya kosakata. Yang keempat, memperluas wawasan, meningkatkan penghayatan hidup, serta membina sifat terbuka dan objektif. Yang kelima, meningkatkan kepekaan dan kepedulian sosial. Materi yang selanjutnya yaitu keterampilan berbicara. Berbicara adalah salah satu kemampuan berkomunikasi dengan orang lain melalui media bahasa. Berbicara adalah bentuk tindak tutur yang berupa bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap disertai dengan gerak-gerik tubuh dan ekspresi raut muka. Kemudian, implikasi berbicara dalam konteks komunikasi pada dasarnya adalah hakikat berbicara yang meliputi: yang pertama, berbicara merupakan ekspresi kreatif dan tingkah laku. Kemudian, berbicara dan menyimak merupakan komunikasi yang seiring. Dalam konteks komunikasi dengan lawan berbicara, berbicara adalah komunikasi resiprokal. Berbicara adalah wujud individu berkomunikasi. Kemudian berbicara adalah pancaran kepribadian dan tingkah laku intelektual. Berbicara adalah keterampilan yang diperoleh melalui usaha belajar. Yang terakhir, berbicara menjadi media untuk memperluas ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya, alasan manusia berbicara. Dalam teori interaksi yang meneliti munculnya bahasa, bahwa manusia berbicara karena adanya perasaan sakit yang luar biasa yang dialami dirinya. Rasa sakit inilah yang mendorong manusia mengekspresikan melalui teriakan-teriakan. Teriakan-teriakan ini sebagai ekspresi yang spontan keluar dari mulutnya.
Sementara itu, manusia yang mendengarkan teriakan tersebut berusaha memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Kemudian tujuan berbicara. Yang pertama, mengekspresikan pikiran, perasaan, imajinasi, gagasan, ide, dan pendapat. Yang kedua, memberikan respon atas makna pembicaraan dari orang lain. Yang ketiga, ingin menghibur orang lain. Yang keempat, menyampaikan informasi. Kemudian yang terakhir, membujuk atau mempengaruhi orang lain. Keterampilan membaca. Membaca merupakan sebuah aktivitas berupa melafalkan atau mengeja sebuah tulisan. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang menyatakan bahwa membaca adalah mengeja atau melafalkan apa yang tertulis. Pengertian membaca menurut para ahli. Yang pertama, Tarigan, 1984. Membaca adalah proses untuk memperoleh pesan yang disampaikan penulis melalui media bahasa tulis. Yang kedua, Gillett dan Temple, 1986. Membaca ialah memberi makna terhadap bahasa tulis. Dengan kata lain, sebuah aktivitas memperoleh dan menciptakan gagasan, informasi, ide, mental dari segala sesuatu yang dibaca. Yang ketiga, Khalid A.H. dan Lillis S. 1997-140. Membaca adalah mengemukakan atau membunyikan rangkaian lambang-lambang bahan tulis yang dilihatnya dari huruf menjadi kata, kemudian menjadi frasa, kalimat, dan seterusnya. Jenis membaca. Jenis-jenis membaca dibedakan menjadi dua macam, yaitu membaca nyaring dan membaca dalam hati. Nah, untuk keterampilan pemahaman yang paling tepat itu menggunakan membaca dalam hati, yang terdiri dari membaca ekstensif dan membaca intensif. Membaca ekstensif berarti membaca secara luas, objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam waktu yang sesingkat mungkin. Tuntutan kegiatan membaca ekstensif adalah untuk memahami isi yang penting-penting dengan cepat sehingga dengan demikian membaca secara efisien dapat terlaksana. Membaca ekstensif meliputi membaca survei, sekilas, dan dangkal. Kemudian membaca intensif lebih mengutamakan pada pengertian, pemahaman yang mendalam, dan terperinci. Membaca intensif dibagi atas membaca telaah isi dan telaah bahasa. Membaca telaah isi meliputi membaca teliti, pemahaman, kritis, dan membaca ide-ide. Sedangkan membaca telaah bahasa berarti terdiri dari membaca bahasa dan sastra. Tujuan membaca. Yang pertama, kesenangan. Yang kedua, menyempurnakan membaca nyaring. Yang ketiga, menggunakan strategi tertentu. Yang keempat, memperbarui pengetahuannya tentang suatu topik. Yang kelima, mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahuinya, dan lain-lain. Manfaat membaca. 1. Membaca menghilangkan kecemasan dan kegundahan. 2. Ketika sibuk membaca, seseorang terhalang masuk dalam kebodohan. 3. Dengan sering membaca, seseorang bisa mengembangkan keluasan dan kefasihan dalam bertutur kata. Yang keempat, membaca membantu mengembangkan pemikiran dan menjernihkan cara berpikir. 5. Membaca meningkatkan pengetahuan seseorang dan meningkatkan memori dan pemahaman, dan lain-lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menulis adalah melahirkan pikiran atau perasaan. Ada beberapa pengertian menulis menurut para ahli. Yang pertama menurut Nurgiantoro yang menyatakan bahwa menulis adalah aktivitas mengungkapkan gagasan melalui media massa. Yang selanjutnya menurut Tarigan, menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang sehingga orang dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut. Jadi secara umum menulis merupakan kegiatan menuangkan sebuah pikiran ke dalam sebuah tulisan.
Yang selanjutnya, tujuan keterampilan menulis. Yang pertama, sebagai sarana pemberi informasi. Yang kedua, sebagai sarana mengekspresikan diri. Yang ketiga, untuk memperkenalkan dan mempromosikan sesuatu. Yang keempat, untuk mengemukakan pendapat atau opini. Dan yang terakhir, untuk menghibur pembaca. Hugo Harting mengklarifikasikan beberapa tujuan penulisan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan penugasan, yang berarti menulis tidak memiliki tujuan sama sekali. Penulis menulis karena ditugaskan, bukan atas kemauannya sendiri. Yang kedua, tujuan altruistik, di mana penulis bertujuan untuk menyenangkan pembaca dengan menghindarkan kedudukan pembaca. Penulis ingin menolong pembaca memahami serta menghargai perasaan dan penalarannya. Penulis sendiri juga ingin membuat hidup pembaca lebih mudah dan menyenangkan dengan karyanya. Yang ketiga, tujuan persuasi. Tujuan ini meyakinkan pembaca agar kebenaran gagasan dapat diutarakan. Yang keempat, tujuan informasi adalah memberikan informasi atau keterangan kepada pembaca. Yang kelima, tujuan pernyataan diri. Tujuan penulis adalah menyatakan atau memperkenalkan diri kepada pembaca. Yang keenam, tujuan kreatif. Tujuan ini adalah mencapai nilai artistik dan nilai-nilai kesenian. Yang ketujuh, tujuan pemecahan masalah. Tujuan penulis ini adalah untuk memecahkan permasalahan. Penulis ingin menjelaskan, menjelajahi, menjernihkan, serta meneliti secara cermat pikiran-pikiran dan gagasan penulis sendiri agar dapat dimengerti oleh para pembacanya. Yang selanjutnya adalah manfaat menulis. Yang pertama, wawasan tentang topik akan bertambah, karena dalam menulis berusaha mencari sumber tentang topik yang akan ditulis. Yang kedua, berusaha belajar, berpikir, dan bernalar tentang sesuatu. Contohnya, menjaring informasi, menghubungkannya, dan menarik simpulan. Yang ketiga, dapat menyusun gagasan secara tertib dan sistematis. Yang keempat, akan berusaha menuangkan gagasannya ke atas kertas walaupun gagasan yang ditulis mungkin akan direvisi. Yang kelima, menulis memaksa untuk belajar secara aktif. Dan yang terakhir, menulis yang terencana akan membiasakan berpikir secara tertib dan sistematis. Selanjutnya ada beberapa permasalahan dalam keterampilan menulis, seperti yang pertama, tata kalimat, yang kedua, tidak terbiasa, yang ketiga, tata tulis, yang keempat, motivasi, yang kelima, pengetahuan, yang keenam, kecepatan, ketujuh, kurangnya rasa percaya diri, yang terakhir, susah untuk menentukan tema. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.